kewajiban untuk praktikan pendidikan hari ini di Yaukimo. Terlebih khususnya pemerintah Kabupaten Yaukimo. Terlebih khusus pemerintah di Kabupaten Yaukimo. Dalam hal dinas pendidikan. Karena di sana mereka membentuk sebuah komunitas atau geng-geng yang buat bagaimana hari ini mereka terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua di sana. Dan saya sebagai anak di sana, saya tidak inginkan kalau hari ini generasi dilantarkan dan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Halo gengs, jumpa lagi di podcast DPN Papua. Kali ini saya akan podcast bersama kakak Linus Magayang. Kakak ini salah satu pelaku penggiat rumah belajar di Yaukimo. Sudah hadir sama saya kakak Linus. Apa kabar kakak? Kabar baik. Terima kasih lagi. Kita mau bicara-bicara lagi di sini. Waktu itu kita sudah pernah ketemu di Sentani. Cuma waktu kan kakak harus berangkat lagi kembali ke Yaukimo untuk belajar ya. Mengajar di sana. Sekarang kakak kembali lagi, akhirnya kita bisa podcast. Jadi kakak ini dari pendiri ya, pendiri rumah belajar Dekai Academy Learning Center Yaukimo, yang dimana bisa dikatakan dari naungan yang sama juga, yaitu Yayasan Dunia Nies Papua gitu. Jadi kayak macam ambil itu kayak bagaimana kakak? Cabang dari kakak Nies. Ini kakak Nies Tabuni. Oh Tabuni. Cuma kalau kakak punya pribadi sendiri, rumah belajar Dekai Academy Learning Center Yaukimo gitu. Sangat benar. Oke. Saya ini penasaran, kenapa sampai kakak Linus ini mau buat rumah belajar? Itu ceritanya bagaimana sampai kakak bisa buat rumah belajar di Dekai? Itu awalnya bagaimana? Pertama berangkat dari pengalaman, di mana saya menyelesaikan SD, kemudian saya mengalami di mana dapat pendidikan yang begitu tidak lengkap dalam arti sarana dan prasarana. Kemudian satu mata pelajaran, satu kudu, kemudian yang lain belum masuk, yang kami rapi di pedalaman, khususnya di Yaukimo. Di mana saya menyelesaikan SD saya. Kemudian saya menyelesaikan pada tahun 2011 di kampung saya, di Kampung Megom, distrik Sela. Kemudian saya berangkat ke Jayapura di tahun 2011 untuk melanjutkan SMP di Sentani. Oh berarti SD-nya di Yaukimo, terus SMP-nya kakak ke Jayapura. Sana. Ke Jayapura ini dengan orang tua atau kakak bagaimana ceritanya? Dengan orang tua wali. Orang tua wali. Berarti kakak tinggal dengan orang tua wali di Jayapura. Ini orang tua wali dari keluarga mama, bapak, atau dari keluarga bapak. Jadi kakak sendiri tinggal dengan orang tua wali di Jayapura untuk melanjutkan SMP. Nah setelah itu bagaimana kakak? Setelah SMP berarti SMA-nya juga di Jayapura? Sangat. Saya menyelesaikan SMP dan SMA di Kabupaten Jayapura. Kemudian saya mengalami banyak problem di saat sekolah. Mulai dari pelajaran, mulai dari uang taksi, mulai dari tempat tinggal. Kemudian saya tinggal di rumahnya ibu guru, yaitu mama angkat saya di Sentani. Kakak tinggal dengan mama angkat, ibu guru? Ibu guru di mana saya sekolah. Ibu guru orang Sentani? Orang Sentani. Tadi kakak bilang masalah perjalanan biaya sekolah. Itu berarti dari rumah ke sekolah itu jauh? Jauh sekali, sangat jauh. Sangat jauh. Itu biasa kakak kalau tidak ada uang taksi seperti apa? Jalan kaki atau seperti apa? Kalau saya
uang taksi tidak ada, saya harus berjalan kaki sampai tiba di sekolah. Kalau jaraknya berapa jauh itu? Itu dari Jaim ke Hawaii, Yahim ke Hawaii. Itu jauh juga tuh kakak. jauh. Jadi nanti kakak selama pergi sekolah tuh bolak-balik jalan kaki. Ada yang jalan kaki, Kadang ada yang naik taksi. Jadi selama itu kakak tinggal dengan orang tua angkat ibu guru. Berarti banyak yang kakak belajar juga dari orang tua angkat juga. Sangat benar. Itu ibu guru apa? Ibu wali kelas kah atau guru mata pelajaran apa gitu? Itu buku mata pelajaran agama. Agama. Itu kenapa sampai bisa tinggal dengan ibu guru waktu itu? Pertama, saya setelah pulang sekolah, saya pergi bantu-bantu di ibu guru. Kemudian saya diizinkan untuk tinggal dengan ibu guru, dan kemudian ke sekolah melalui tinggal dengan ibu guru. Berarti dari kakak bantu-bantu di rumah, akhirnya ibu guru panggil untuk kakak tinggal dengan ibu guru. Sangat benar. Sampai saat ini ibu guru masih ada? Masih ada. Dan ibu guru tahu kalau kakak sekarang lagi buka seperti rumah belajar gitu? Saya belum kasih tahu. Oh, belum kasih tahu. Ini kenapa? Memang kakak belum mau kasih tahu atau memang sengaja disimpan aja? Saya tidak, bukan waktunya untuk saya kasih tahu ibu guru. Oh, berarti nanti ada impian besar yang nanti kakak mau kasih tahu. Nanti ada waktu saya kasih tahu. Oke, saya mau tanya lagi nih kakak. Rumah belajar ini kapan kakak mulai buka pertama kali? Saya buka bulan September 2023. Bulan September 2023. Berarti baru dibuka. Baru dibuka. Berarti karena tadi kakak bilang karena itu banyaknya problem, kakak punya rasa prihatin, akhirnya kakak mau buka rumah belajar ini Sangat benar. di DKI, Ibu kota DKI. di ibu kota DKI. Nah, kalau untuk rumah mengajar ini, siapa saja yang mengajar di rumah mengajar ini? Di sana saya sendiri mengajar. Kemudian ada saudara perempuan. Kalau saya di sini, saya sudah di Jayapura. Dia bantu saya untuk mengajar di sana. Kemudian saya ke sana. Kemudian dia di sini, saya mengajar di sana. Oh, berarti nanti bergantian. Nanti kakak di Jayapura, nanti dia mengajar di sana. Kalau nanti dia tidak di situ, nanti buku ganti lah bahasanya gitu. Kalau ini saudara perempuan dari mana? Saudara perempuan dari kakak punya saudara sendiri atau kakak punya kenalan-kenalan gitu? Ini dari saya punya teman kenalan, kemudian kami satu distrik, dan juga dia punya keinginan besar untuk jadi volunteer di sana, di rumah belajar. Oh, berarti kakak nih pada saat mau buka kakak sudah bicarakan juga, kasih tahu kalau kakak juga akan buka rumah belajar, kasih tahu ke saudara perempuan. Saya setelah buka, setelah buka dulu. Setelah buka saya kasih tahu, kemudian dia kabur. Oh, dia kabur. Dia ini juga apa? Sekolah kah atau lagi kuliah kah atau seperti apa? Dia juga sedang kuliah. Oh, sedang kuliah. Kalau kakak sendiri kuliah? Saya juga masih kuliah. Masih kuliah. Kakak ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Kenapa kakak mau ambil pendidikan bahasa Inggris? Pertama, saya ambil pendidikan bahasa Inggris. Pertama, saya punya impian besar untuk jadi Pak Guru di saya punya kampung sendiri. Kemudian saya punya keinginan besar dari SD itu harus jadi seorang guide. Oh, tour guide. Ya. Berarti itu impian terbesar sekali. Itu impian. Itu kakak dapat motivasi dari mana atau dapat ide dari mana atau dapat referensi dari mana ingin jadi tour guide? Saya dapat dari di mana saya punya om itu belajar bahasa Inggris dan sekarang dia kuliah di Kanada. Jadi sekarang lagi di Kanada. Sana. Lagi kuliah di sana.
di Kanada. Berarti kalau jadi tour guide, sama saya tanya dulu, kalau jadi tour guide kakak ingin jadi tour guide di mana? Di Yaukimo kah atau di mana nanti? Harus ada di setiap daerah. Di daerah. Karena di mana saya pelayanan di sana atau di mana satu tempat air, di situ saya punya orang akan terinspirasi dari di mana pergerakan orang-orang tempat di sana, tempat di sana, atau orang-orang lebih akan termotivasi atau terinspirasi dari di mana kita bergerak kita ke tempat lain. Oh, berarti memang kakak ingin kasih tunjuk dengan kakak punya pengalaman agar mereka bisa ikuti kakak punya jejak gitu ya. Sangat benar. Kita kembali ke rumah belajar nih kakak. Kalau rumah belajar ini berapa banyak orang pertama kali kakak buka? Dia punya siswa atau murid-murid yang bergabung di rumah belajar ini. Pertama kali saya buka itu siswa jumlahnya itu 5. 5 saja? 5 orang. Itu orang-orangnya atau anak-anak yang belajar itu di satu kompleks. Saya punya kompleks. Kemudian saya mendirikan guru belajar dan itu lokasinya besar. Kemudian satu anak mengajak satu anak ikut, hari ini jumlahnya itu sekitar 15 sampai 20 anak belajar guru belajar. Untuk saat ini dari 5 orang sudah naik sampai 15 orang. Untuk dari 5 orang ini itu bagaimana ceritanya? Kakak ke rumah kah atau kakak bagaimana untuk kakak kasih tahu bahwa ini ada rumah belajar? Di sana saya sampaikan ke adik-adik yang belajar di sana bahwa satu orang harus ajak satu orang atau lebih dari satu. Oh, berarti kakak kasih tahu ke adik-adik orang panggil kamu punya teman-teman gitu untuk datang ada rumah belajar gitu? Ya, sangat benar. Itu usia berapa kakak? Itu mulai dari usia yang awal nih 5 orang ini. Itu dari usia 6, 7, 8, 9 sampai batasnya itu 15 ke bawah. Tapi yang awalnya itu usia berapa? 5 orang ini. 5 orang itu usia ada yang 9, 10, ada yang 5, ada yang 4. Dan ada yang usianya itu 3 dan 4. 3 dan 4. Dari 5 yang awal ini laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 3, perempuan 2. Perempuan 2. Itu saya punya adik perempuan 1, kemudian mereka ada teman-teman kompleks di situ. Diajak lagi ada 1 cewek. Kemudian 3 itu ada laki-laki di rumah yang tinggal sama-sama dengan saya dan diajak 3 belajar di tempat saya. Minat belajar mereka di sana tuh serius kakak kan? Maksudnya begini, mereka senang pada saat kakak buka rumah belajar ini awalnya? Awalnya itu mereka senang karena itu hal baru bagi mereka dan memang mereka harus belajar itu. Karena dari mereka bisa belajar itu sama seperti yang kami yang belajar di luar dari Yaukimo. Itu yang ada dalam benak mereka. Berarti mereka sangat senang ketika kakak buka rumah belajar ini. Sangat senang. Nah, kalau untuk mengajarnya sendiri biasa kakak mengajar dari hari apa ke hari apa? Saya mengajar dari Selasa, hari Kamis, sama Sabtu. Berarti 1 minggu tuh ada 3 kali. 3 kali. Kalau hari Selasa biasanya itu mengajar apa? Apakah ada mata pelajaran khusus seperti kalau macam kita sekolah kan hari Senin nanti ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Itu biasa kalau macam hari Selasa mengajar apa saja? Hari Selasa mereka belajar bahasa Inggris. Itu full bahasa Inggris. House
Let's go! Let's go! Let's go! Berdua, you count 1 and 2. After that, you count back to 1. 1, 2. Kalau hari Kamis mereka belajar Apa dasar komputer dari saudara perempuan yang tadi saya sebutkan tadi. itu diajar juga. Dia Dia anak-anak ini umur dari 6 tahun sampai ini itu diajarkan. diajarkan. Mereka mau dan mereka mau. mengerti. Mengerti atau tidak itu kembali ke mereka, tapi tugas kami untuk kami harus Itu kalau dasar mengajarkan mereka. dasar komputer bisa apa saja tuh? Kayak macam kasih tahu apa saja. Di sana kita kasih tahu cara ketiknya bagaimana, simbolnya bagaimana. Iya. Berarti itu nanti kakak sediakan apa nih? Sediakan laptop atau nanti hanya tulis kasih tahu gitu? Kita disediakan laptop, jadi mereka mulai coba untuk diketik dan simpan dan lain-lain. Memang kakak niat sekali untuk ajar untuk anak usia dini harus mengerti teknologi dari kecil ya. Terus saya berpikir itu penting sebab setelah mereka ke kota maju atau sekolah di kota-kota yang maju itu mereka harus ikut menyesuaikan, karena kalau belum diajarkan di sana itu kesulitan. Iya, takutnya bahasanya nanti mereka kaget dengan ini cara pakainya bagaimana. Kalau untuk hari Sabtu sendiri biasa mengajar apa? Kita hari Sabtu itu mereka membaca sambil menulis. Membaca sambil menulis. Jadi apa yang mereka baca itu ada berapa yang harus tulis, ada yang harus baca, kemudian ada yang tulis, kemudian guru punya kewajiban untuk periksa apa yang dia membaca itu benar atau tidak. Kemudian teman-teman yang tulis itu benar atau tidak. Kemudian duduk berkelompok, kemudian kita periksa sama-sama. Oh salahnya di sini, oh benarnya di sini. Dan kita mengajarkan mereka. Jadi sangat mereka senang dan merindukan untuk lebih banyak teman-teman mengajar di sana atau banyak guru yang di sana supaya mereka mendapatkan pendidikan yang layak seperti teman-teman yang ada di kota-kota lain. Sejauh ini hanya 2 orang saja mengajar, kakak dengan kakak punya saudara perempuan itu. Sangat. Dari awal dari 5 orang, sekarang sudah menjadi 15. Kalau untuk tempat rumah belajar di DKI sendiri kakak, itu tempatnya di mana? Kakak pakai rumah kah? Atau ada tempat sendiri untuk tempat dia punya belajar? Atau jauh dari rumah? Maksudnya tempat rumah belajar ini? Rumah belajar yang saya buat itu ada lokasinya sendiri. Oh, tidak dengan kakak punya lokasi rumah? Tidak dengan saya punya lokasi rumah. Itu jauh dari rumah? Jauh dari rumah. Itu apa? Tempat itu memang sengaja untuk dibangun rumah belajar atau seperti apa? Maksudnya halaman rumah dari keluarga atau bagaimana? Itu ada lokasi kosong, kemudian om saya kasih untuk bagaimana saya buat rumah belajar untuk mengajar adik-adik saya di kompleks itu. Kemudian kompleks itu belajar, mereka ajak teman-teman di kompleks yang lain lagi. Sampai dengan hari ini bisa berjumlah sampai 15 sampai 11 yang mereka belajar di sana. Berarti memang tempat rumah belajar di DKI ini tempatnya terpisah dari rumah, dari kakak punya rumah pribadi. Sangat benar. Iya, berarti dari kakak bilang dari om kasih tempat, akhirnya dibangun rumah belajar. Sangat.
Kalau untuk orang tua sendiri, pada saat kakak buat rumah belajar ini, antusias dari orang tua ini seperti apa pada saat ini kakak buat rumah belajar orang tua dari anak-anak murid ini? Pertama mulai dari orang tua sendiri. Orang tua bantu untuk bagaimana bikin rumah belajar supaya anak-anak yang tinggal di rumah itu atau komunitas itu jangan bermain atau menghabiskan waktu di tempat yang tidak diinginkan oleh orang tua di sana. Maka mereka izinkan saya untuk bikin rumah belajar supaya anak-anak itu disibukkan mereka di sore harinya di rumah belajar DKK Learning Center. Dan sangat orang tuanya itu sangat senang, kemudian dikasih tahu untuk sore harinya itu harus menghabiskan waktu di rumah belajar. Oh, berarti memang sudah ada jadwal, jadi nanti orang tua nanti kontrol juga ya, anak-anak ini. Mereka kontrol, sangat kontrol sekali. Berarti ini juga memang dorongan dari kakak punya orang tua sendiri untuk bangun rumah belajar di sana. Sangat. Kalau untuk jam mata pelajarannya sendiri kakak, dari hari Selasa, hari Kamis sama hari Sabtu ini, satu hari itu berapa jam untuk mengajar? Saya mengajar 2 jam. 2 jam. 2 jam. Dari jam 3 sampai jam 4. Dari jam 3 sore sampai jam 4. Dari jam 4.30 saya suka pulang mereka. Kenapa yang tinggal jauh? Oh, ada yang tinggal jauh juga? Yang tinggal jauh. Nah, terus kalau mereka mau datang ke tempat itu bagaimana? Nanti diantar sama orang tuanya mereka? Ada yang diantar oleh orang tua, ada yang berjalan kaki. Jalan kaki juga? Jalan kaki. Itu kira-kira berapa meter itu, kakak? Itu kalau dari pusat atau sentral kota itu 15 sampai 10. 10 kilo? 15 sampai 10 kilo hanya untuk jalan ke rumah belajar itu? Untuk mereka belajar. Oh. Memang mereka niat sekali untuk belajar. Akhirnya memang kakak tahu memang kondisi pendidikan di sana memang bagaimana kakak kalau untuk sejauh ini pendidikan di DKI sendiri. Kalau saya rasa menurut saya kalau hanya sekolah negeri atau sekolah yang bersifat formal saja itu tidak terpantau anak-anak di sana. Karena di sana setelah mereka belajar di pagi hari, sorenya pulang itu mereka terjerumus di tempat yang tidak diinginkan oleh orang tua. Contohnya, mereka bisa pergi ke tempat-tempat yang terlarang atau pergi nongkrong di depan uruko atau depan jalan. Kumpul-kumpul bicara-bicara di situ. Cerita-cerita omong kosong. Dengan itu mereka bisa isap lem aibon, mabuk. Untuk itu saya berpikir di Jawa Timur harus tawarkan konsep sekolah non formal atau informal. Jangan sore harinya itu disibukkan anak-anak biar mereka tidak terjerumus di situ. Tapi sejauh ini tidak dilakukan oleh pemerintah bahkan juga orang-orang yang di sana. Berarti untuk sejauh ini untuk yang tadi kakak bilang pendidikan di sana memang belum terkontrol secara baik di DKI sendiri. Makanya kakak berinisiatif melakukan atau mendirikan rumah belajar ini. Berarti memang di sana anak-anak ini banyak yang menjerumus ke hal-hal yang buruk juga ya kak? Banyak sekali. Sampai yang tadi kakak bilang, aibon juga itu. Kalau seperti hal-hal yang buruk ke narkoba seperti ganja ada juga? Ada juga? Ada juga. Itu tingkat dari tingkat SMP sampai SMA? Dari SMP sampai SMA. Itu banyak juga di sana? Banyak. Berarti perhatian khusus sekaligus juga perhatian penting juga ya Kak? Saya kira begitu.
Sebab Kenasi itu masa depan bangsa. Apalagi kalau kita andalkan ke tua-tua kemudian Kenasi ini belum terurus baik, itu masa depan daerahnya bagaimana? Karena belum tentu kita tua-tua ini yang pegang kabupaten terus, pegang distrik terus, dan seterusnya. Maka semua orang punya kewajiban untuk praktikan pendidikan hari ini di Yaukimo. Terlebih khususnya pemerintah Kabupaten Yaukimo. Terlebih khusus pemerintah di Kabupaten Yaukimo. Dalam hal dinas pendidikan. Karena di sana mereka membentuk sebuah komunitas atau keng-keng yang buat bagaimana hari ini mereka terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua di sana. Dan saya sebagai anak di sana, saya tidak inginkan kalau hari ini Kenasi dilantarkan dan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, saya rasa kalau mau ini tawaran buat pemerintah Kabupaten Yaukimo dalam hal dinas pendidikan, kalau mau pendidikan Yaukimo bagus, boleh kerjasama dengan kami penjelasan untuk bagaimana hari ini melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun di Yaukimo. Mulai dari melakukan perlombaan seperti buat kegiatan cerdas cermat atau kegiatan yang lain atau perlombaan yang lain untuk bagaimana hari ini koordinasi yang ada yang baik melalui pendidikan atau kegiatan yang bersifat membangun. Jadi dari podcast hari ini saya mengajak untuk semua orang Yaukimo hari ini kita sama-sama praktikan pendidikan di Yaukimo. Karena saya rasa di sana Kenasi sudah terjerumus di hal-hal yang kurang bagus, yang buruk. Kalau untuk guru-guru sendiri di Yaukimo, tadi kan kakak singgung masalah sampai ke dinas pendidikan. Guru-guru di Yaukimo sendiri sejauh ini apakah aktif atau tidak di sekolah-sekolah sana? Di sekolah-sekolah di sana ada sekolah yang mengajar satu guru 3 mata pelajaran, ada yang 4 mata pelajaran. Satu guru. Ada kedung sekolahnya, tapi tidak ada guru di sana. Jadi anak-anak murid ini tetap datang ke sekolah, tapi gurunya tidak ada. Ada yang guru tidak ada, dan ada yang guru satu dia tidak mampu untuk mengajar semua kelas itu. Nah, itu saya rasa itu masalah. Kemudian hari ini kita berpikir Yaukimo itu pendidikan sudah bagus. Saya kira di sana pendidikan tidak baik-baik saja. Sebab ada guru yang kurang, ada pemerintah Yaukimo dalam hal ini dinas pendidikan tidak kontrol jumlah sekolah, jumlah guru ini belum data baik. Siapa-siapa yang aktif di sekolah, siapa-siapa yang hanya makan gaji buta. Dan ini perlu dikaji data baik oleh dinas pendidikan. Dan pemerintah Kabupaten Yaukimo tegaskan kepada dinas pendidikan untuk bagaimana cara hari ini guru-guru itu mulai aktif dari tingkat distrik, ibu kota Yaukimo. Kemudian anak-anak yang hari ini terjerumus itu sore hari disibukkan dengan cara bagaimana, metode apa yang ditawarkan oleh dinas pendidikan. Kalau boleh, saya rasa hari ini kami sudah lakukan. Tinggal dinas pendidikan kalau mau bekerja sama dengan kami, biar sesuai dengan program kami yang ada di Rumah Belajar DKI Academic Learning Center, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun. Begini kakak,
Tadi kan kakak bilang masalah guru tidak ada gedung sekolah tapi tidak ada guru. Yang saya mau tanya masalah tahunnya. Sampai tadi di awal podcast kakak bilang akhirnya SMP kakak memutuskan untuk sekolah di Jayapura. Berarti ini bisa dikatakan bahwa di waktu itu pada saat kakak sekolah juga memang kondisi saat itu juga sudah ada dari zamannya kakak. Zaman saya waktu itu kita SMP-nya itu SMP Negeri 1 DKI, satu sekolah. Jadi 7 suku besar, 517 kampung. Kami semua ditampung dalam satu SMP. Maka saya memutuskan untuk saya harus sekolah di Jayapura biar saya dapat pendidikan yang bagus. Supaya masa depan saya itu lebih bagus dari sekolah awal saya, yaitu di SD. Berarti untuk beberapa kampung di sana, jika semuanya di satu sekolah berarti banyak sekali itu. Ada sekitar berapa siswa waktu itu kan? Waktu itu 2011, jadi waktu itu jumlah sampai saya tidak hitung sampai saya tidak lihat sampai semua distrik, tapi kami punya distrik saja itu jumlah sampai dengan 20 lebih. Berarti hitung-hitung dari 51 distrik, 517 kampung, itu saya rasa itu lebih banyak. Maka sekolah itu tidak punya tempat untuk kampung kami, sekolah di situ waktu itu. Sekarang lumayan karena sekolahnya banyak. Tapi dulu tidak. Di 2011. Berarti memang itu memang salah satu alasan juga untuk kakak memutuskan untuk lanjut SMP di Jayapura. Jayapura. Berarti memang masalah pendidikan di Yahukimo sendiri banyak sekali kan? Banyak sekali yang masalah. Berarti itu memang salah satu kakak punya keprihatinan juga, makanya kakak mencoba untuk mendirikan kakak punya yayasan rumah belajar ini di DKI. Sangat benar. Apakah sejauh ini kalau kita lihat untuk program pemerintah untuk di masalah pendidikan, apakah sudah berhasil apa belum? Kalau berbicara soal pendidikan di Yahukimo, saya rasa tidak cukup kalau hari ini bersifat kontrak kuru-kuru dari luar, kemudian bawa datang, kemudian diberikan kesempatan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang ada di 51 distrik. Tetapi hal yang harus pemerintah lakukan adalah data jumlah sekolah. Data jumlah sekolah, guru yang aktif itu bagaimana. Kemudian jumlah guru yang belum diaktif itu berapa. Kemudian guru yang menetap di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung, di ibu kota itu sendiri, itu yang melatihkan mereka untuk bagaimana mereka dilatihkan untuk mereka bertahan di kampung-kampung. Bukan justru kayak macam hari ini pemerintah Yahukimo buat satu program namanya itu Yahukimo Cerdas, kemudian kontrak banyak-banyak dari luar, kemudian diberikan kesempatan, tapi itu 5 tahun saja semasa kepemimpinan pemerintahan hari ini. Tapi bagaimana dengan bertahan 10 sampai 20 tahun ke depan untuk guru-guru itu bagaimana? Itu orang asli yang harus dilibatkan, kemudian dipelatihkan baik-baik supaya mereka bertahan di kampung itu sendiri. Berarti harapan besarnya kakak Linus ini bagaimana anak asli sendiri yang memimpin tidak punya tempat sendiri. Karena kebanyakan sejauh ini yang kakak lihat guru-guru kontrak yang dari luar, yang mereka ada di Yahukimo untuk saat ini. Dengan program yang bagian pendidikan di tahun ini atau pemerintahan hari ini Yahukimo Cerdas, itu dia pemerintah kontrak guru-guru, kemudian memberikan pelatihan dari salah satu yayasan, kemudian mereka kirim ke distrik, kemudian ada yang di ibu kota itu sendiri. Tapi pemerintah tidak tahu kalau hari ini di ibu kota sendiri itu belum melakukan namanya itu penataan
baik, acara baik, Ya, pendataan guru-guru. guru-guru. Kalau untuk guru kontraknya sendiri banyak kakak sejauh ini? Banyak. Banyak. Cuman kembali ke pengertian mereka di sekolah itu, apakah mereka itu mengajar karena panggilan ataukah motivasi? Itu jadi pertanyaan besar. Itu kembali ke orang. Disitulah kenapa saya sampaikan bahwa orang-orang asli atau guru-guru yang ada di kampung-kampung itu yang diambil kemudian melakukan sebuah pelatihan khusus, kemudian mereka buat masing-masing kampung untuk mereka bertahan mengajar di sana. Karena selama ini kepala sekolah saja itu belum aktif di kampung-kampung. Kepala sekolah? Kepala sekolah. Sampai sejauh ini belum aktif di kampung-kampung? Ada yang aktif, ada yang belum aktif. Berarti tidak ada langkah tegas dari Dinas Pendidikan dari Yahukimo untuk mengontrol guru-guru di sana? Sangat benar. Apakah ini sudah pernah disampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan terkait di Yahukimo untuk kenapa guru-guru ini tidak dipertegas untuk hadir atau mengajar di sekolah-sekolah? Itu sudah pernah disampaikan kan? Kalau saya rasa siapa yang di kepala Dinas Pendidikan kan dia tahu kenapa dia diangkat. Dia dikerjakan hal-hal yang ada di pendidikan, bukan dia jadi apa-apa atau dia hanya pergi aktif di kantor kemudian terbang di Jayapura, terbang di Wamena, terbang di Yahukimo, tidak. Tapi hari ini dia dipercayakan masyarakat Yahukimo untuk bagaimana bersama pemerintah Yahukimo untuk dia lihat masalah pendidikan. Berarti sejauh ini bisa dikatakan tidak pernah atau mungkin jarang atau tidak pernah untuk kepala dinas pendidikan turun ke lapangan mungkin gitu ya? Saya rasa begitu. Mungkin dia lebih nyaman mungkin jadi kepala dinas pendidikan Jayapura mungkin ya kan? Kayaknya salah tempat, salah tempatkan dia. Iya, seharusnya mungkin kepala dinas dari Yahukimo tuh udah pindah ke Jayapura. Atau mungkin faktor pemerintah diangkat karena keluarga atau sesama satu suku atau semacam itu juga problem. Kalau dia tidak paham sama sekali di dinas itu kemudian diangkat, itu masalah besar. Itu terjadi di sana. Itu sudah terjadi. Karena saya rasa kita di sana itu kalau pemerintahnya versinya si A, itu akan diangkat si A. Yang lain jadikan tidak punya kesempatan untuk kerja. Berarti versi orang dalam dulu, keluarga dulu, baru nanti orang yang dari yang lain sabar dulu. Sabar dulu. Ini masalah. Masalahnya luar biasa sekali untuk dia. Jadi pemerintahan keluarga itu sudah terjadi di mana-mana. Sekarang begini, kakak punya rumah belajar ini, rumah belajar di DKI ini. Apa yang memotivasi kakak untuk supaya adik-adik atau yang mereka datang ini biar tetap semangat untuk tetap belajar? Kakak memberikan motivasi apa ke mereka untuk tetap semangat belajar? Kalau saya di sana tidak banyak hal yang terapkan soal motivasi mereka. Saya hanya bilang kalau punya masa depan yang bagus, mulai belajar dari sini. Jangan berharap ke sekolah formal, tapi di mana kita berikan kesempatan untuk adik-adik kita belajar di sore hari. Karena punya kesibukan itu untuk belajar, bukan untuk bermain, bukan untuk sibuk di hal-hal yang kurang bagus dan lain-lain. Tapi mereka saya berikan motivasi kalian belajar untuk punya masa depan yang bagus, itu saja. Jadi kakak kasih motivasi itu kepada mereka agar mereka terus mau giat belajar biar bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Sangat. Tadi saya lupa tanya kakak, kalau untuk masalah buku-buku sendiri kakak, ini kita kan kalau kita buat rumah belajar ini kan kita harus ada namanya buku untuk mengajar mereka agar mereka paham tentang apa yang kita ajarkan gitu. Baik itu buku cetak atau buku tulis, terus alat tulis.
Ini kakak dapat dari mana? Kakak punya biaya sendiri kah? Atau ada dapat donatur? Atau dari mana kak? Sejauh ini untuk buku tulis dan alat yang lain itu saya belanja sendiri, pakai uang sendiri. Uang sendiri? Untuk buku panduan untuk mengajar, saya dibantu oleh komunitas-komunitas yang bergerak di mana komunitas di bagian pendidikan dan sastra. Salah satunya teman-teman dari komunitas sastra Papua. Salah satunya untuk buku panduan mengajar untuk lebih ke bahasa Inggris itu saya dibantu oleh dosen-dosen saya. Dan saya komunikasi dan saya memperlihatkan saya punya pergerakan di Yaukimo. Kemudian mereka bantu saya untuk bagaimana pakai mengajar pakai ini. Jadi dosen-dosen juga membantu Saya itu dosen dari Unjen kakak? dari pendidikan bahasa Inggris di Unjen. Berarti kalau untuk alat-alat tulis seperti buku tulis, alat-alat tulis begitu, berarti kakak kasih pakai biaya sendiri, kakak punya uang sendiri? Uang sendiri untuk belanja kemudian kirim ke sana, atau hari yang saya berangkat ke sana saya bawa turun dan saya bagi ke anak-anak. Mungkin satu buku 2 orang pakai atau saya bikin begitu. Karena tidak cukup saya bagi harus 2 orang. Kalau selebihnya pakai adik-adik punya buku sendiri. Tapi dari orang tua sendiri pada saat kakak menjalankan rumah belajar di DKI ini, orang tua sendiri bagaimana? Dari kakak punya bapak dan mama pada saat kakak jalankan rumah belajar ini. Kalau orang tua saya, pertama saya punya semangat yang bagus untuk mendidik. Selagi tidak ganggu orang aktivitasnya, selagi tidak sanggup paut di politik, orang tua saya izinkan untuk bergerak untuk bagaimana mengajar, fokus mengajar ke adik-adik saya. Ini terakhir kakak, saya mau tanya, kakak punya harapan-harapan apa untuk adik-adik di DKI dan di Yaukimo untuk semangat untuk belajar? Saya punya harapan untuk adik-adik yang ada di Yaukimo, belajar yang baik mulai dari hari ini untuk lebih baik di esok hari. Kalau mau jadi hebat, mau seperti orang lain, mulai belajar hari ini, dipecahkan diri di rumah belajar DKI Academic Learning Center, karena sejauh ini kita digratiskan untuk anak-anak datang belajar. Maka harapan saya bahwa saya sebagai pendiri dan pengelola DKI Academic Learning Center di naungan Yayasan Dunia Nias Papua mengharapkan untuk adik-adik datang belajar di DKI Academic Learning Center. Tidak hanya anak-anak yang kompleks di Kilo 2, tetapi anak-anak yang ada di Telkomsel, anak-anak yang ada di Sosial Matua, anak-anak yang ada di Uruko, anak-anak yang ada di Paradiso, Pemukiman, Jalan Kunung, John Panua, Kilo 4, Kilo 3, dan lain sebagainya untuk datang belajar di DKI Academic Learning Center. Terima kasih. Oke, terima kasih lagi buat kakak Linus. Semoga kakak terus tetap semangat, tetap menjalankan kakak punya rumah belajar di DKI. Semoga dengan kakak punya niat yang baik, niat yang tulus, terus kedepannya menjadi berkat juga buat kakak dan keluarga juga. Mungkin itu saja kita punya podcast hari ini. Semoga kedepannya juga semoga kakak bisa mendapatkan donatur-donatur untuk membangun kakak punya rumah belajar di DKI. Mungkin saja, terima kasih lagi sudah mau hadir di podcast ini. Oke, sampai jumpa. Kita akan ketemu lagi di podcast dengan berbeda, yang topik yang berbeda. Dah.